kita ulangi pemahamannya, yakni pemahaman daripada hadis tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita 3 hal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita 3 hal. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita 3 hal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita 3 hal. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah di sini, dan jangan sampai juga kita jauh daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yardu lakum thalathan. Allah telah memerintahkan kalian 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalathan, dan Allah telah melarang kalian 3 perkara. Fayardu lakum, ini 3 perkara. Apa perintah Allah? Perintah Allah yang pertama adalah fayardu lakum. Allah memerintahkan kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ya. Allah yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk kita selalu menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Ya. Dan ini memang merupakan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Sesungguhnya tidak diciptakan itu manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kalau kita gunakan kehidupan kita ini kepada hal-hal yang jauh dari Islam. Kita gunakan kehidupan kita ini untuk nggak beribadah, apalagi untuk kerja, ada waktu kosong malah maksiat. Kerja, ada waktu kosong malah maksiat. Jadi sayang sekali. Silakan kerja. Bahkan Islam juga memerintahkan kita untuk kita kerja, untuk kita mencari nafkah buat keluarga kita. Ya, kalau ada orang tua kita yang kerja terus lantas sampai lupa ibadahnya, itu nggak boleh, bahaya. Tetap kerja, akan tetapi sholatnya diperhatikan, akan tetapi ada waktu kosong belajar ilmu agama, mau jalan-jalan silakan. Jadi semuanya dapat gitu. Ini di dalam perintah pertama, Allah memerintahkan kita untuk kita menyembah Allah dan jangan sampai menyekutukan Allah. Ini sekarang banyak orang-orang waliyadzubillah min dzalik, ketika dia tertimpa masalah, terus dia malah nggak datang sama ustadz, nggak datang sama kiai, malah dia datang sama dukun, malah dia datang sama tukang sihir. Ini nggak takut dengan ancaman Allah? Allah melarang kita untuk kita menyekutukan Allah. Karena masih aja kita mau menyekutukan Allah, berarti kita telah mengerjakan larangan Allah, berarti kita telah tolak belakang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya sekali di sana. Kalau kita tolak belakang dari Allah, apa yang kita akan dapati? Kita lihat orang-orang yang suka datang ke tukang sihir, kita lihat ada orang-orang yang suka datang kepada dukun, itu sampai hidupnya tua masih susah aja. Kenapa? Karena dia sudah menyekutukan Allah, karena dia sudah tolak belakang dengan Allah. Kalau dia tolak belakang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan, kebenaran dari mana yang dia akan dapati? Kebahagiaan dari mana yang akan dia dapati? Semua pintu kebahagiaan akan tertutup untuk dia. Karena yang memberi kebahagiaan, yang memberi kebaikan, yang memberi kesenangan, yang memberi kesuksesan hanyalah Allah. Dan kalau kita menyekutukan Allah, malah kita jauh dari kesuksesan tersebut. Kita jauh dari keberkahan tersebut. Kita jauh dari kebahagiaan tersebut. Tidak ada kebahagiaan di rumah kita. Baiti jannat itu sudah hangus, sudah hilang. Ya, jangan sekali-kali kita sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tertimpa masalah, ada masalah besar, kita datang kepada kiai, datang kepada ustadz, datang kepada habib, minta nasihat kepada mereka. Itu yang dianjurkan.
Perintah Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wa anta'simu bihablillahi jami'an wa anta'simu bihablillahi wa la tafarraqu. Agarlah kalian ini berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya. Agarlah kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya, terus Al-Qur'an ini pegang kuat-kuat. Jangan sampai jauh dari Al-Qur'an. Apa yang perintah-perintah, nasihat-nasihat dari Al-Quran kita pegang. Makanya katakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'an, ya, taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma. Taraktu fikum syai'an, apa tadi? Taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma abadan. Ya, kitabullah wa sunnati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, beliau menyatakan, aku tinggalkan kepada kalian, kepada kita. Kalau kita kepengen hidup kita benar-benar, kita kepengen tidak tersesat hidup kita, kepengen bahagia hidup kita, bagaimana? Rasul sudah memberikan solusi. Kalau kalian kepengen senang hidupnya, aman, gak sesat hidup kalian di dalam akidah yang benar, pegang Al-Quran, pegang sunnah. Ini sunnah adalah hadis. Ini sudah perintahnya Rasulullah. Jauh-jauh hari Rasulullah bilang. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari hadis, bahaya di sana. Terus pegang Al-Quran dan pegang hadis sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian ini berpecah belah. Karena orang mukmin itu ibarat bangunan yang saling memompohkan, saling menguatkan. Itu orang Islam. Ya. Al-mu'min itu hadisnya, al-mu'min kal bunyan yasuddum ba'duhum ba'du. Orang mukmin itu seperti bangunan yang kokoh. Yasuddum ba'duhum ba'du, saling menolong. Ya. Bangunan bisa berdiri sampai 20 tingkat. Sebab apa? Karena saling, dari bangunan satu kuat, dalam dua juga kuat, tiga kuat. Karena kuat semua, akhirnya bangunan tersebut, gedung tersebut bisa kokoh. Ya. So, orang bangunan mau bisa kokoh, kalau dia mau bangun 20 tingkat, tapi bangunan yang pertama pondasinya dia nggak kuat, nggak mungkin bisa sampai 20 tingkat, akan roboh semua. Begitu juga Islam adalah agama yang sangat kuat. Dikatakan kalau kita ingin agama Islam ini kuat terus, maka kita jangan sampai kita ini berpecah belah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita ini berpecah belah sesama Islam. Kalau sudah kitanya sesama Islam berpecah belah, masalah sedikit kita nggak tegur, pecah, kelahi, kacau, lemah nanti Islam. Ya. Ketika lemah Islam, maka musuh-musuh Islam, orang di luar Islam gampang untuk menghancurkan Islam. Nah, ini bahaya sekali. Makanya ada pepatah yang mengatakan, orang patah Arab mengatakan, farrik tasud. Farrik tasud. Iya. Pecah belahkanlah, maka kalian akan menguasainya. Kalian bisa menguasai itu tadi. Ya. Itu metode orang-orang kalau ingin memiliki kedudukan di daerahnya, memiliki menguasai kerajaan. Kadang-kadang dia memecah belah di dalam kerajaan tersebut. Antara anak-anaknya, keluarganya dipecah belahkan semuanya. Ketika sudah pecah belah, baru dia gampang untuk menguasai kerajaan tersebut. Itu yang bahaya, ya. Ya, itu jadi farrik tasud, ya, pecah belahkanlah, maka kalian akan menguasai daerah itu. Itu bahaya kalau kita orang Islam, sama-sama Islam, kita pecah belah, sama situ nggak tegur, sama situ kelahi, maka justru Islam akan lemah dan bisa akan hancur Islam. Kejayaan Islam, kekuatan Islam pasti akan berkurang nanti ketika kita sesama Islam udah pecah belah. Terus harus kita rangkul, kita harus kuat sesama orang-orang Islam. Wa kathratu su'al, dan banyak tanya yang nggak manfaat, itu nggak boleh. Ya,
banyak tanya nggak manfaat. Dikatakan di sini soal an akhbarin nas, kita bertanya kabarnya manusia. Itu orang gimana itu gimana itu, bukan urusan kita. Itu bagaimana itu yang ada masalah itu gimana itu, kemarin ada kelahi itu katanya suami istri itu. Kenapa kita pakai ngurusin dia? Nggak boleh kita memasuki keluarga orang lain. Nggak boleh kita meminggirkan urusan orang lain. Biar orang itu berjalan, kita berjalan. Kalau kita ngomongin dia, seakan-akan kita sudah penuh dengan kebaikan. Seakan-akan tidak ada kejelekan di diri kita. Kita selalu melihat aibnya orang lain, lantas kita lupa akan aibnya kita. Kita melihat kekurangan orang lain sampai-sampai kita lupa akan kekurangan kita. Atau bertanya, dikatakan sini an amwalihim, tanya masalah harta orang itu, berapa duitnya itu, berapa kayanya, rumahnya di mana, rumahnya besar enggak, berapa kendaraannya, apa mobilnya, apa motornya, enggak perlu bertanya-tanya seperti itu. Itu agama syariat Islam melarang kita untuk tanya-tanya seperti itu. Ini sudah dilarang kita. Nggak boleh kita bertanya atas hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Atau kita berkecimpung di dalam kabarnya orang. Kita lagi nongkrong, orang lagi ngomongin orang, kita ikut ngomong bertanya-tanya. Ngapain? Itu nggak boleh. Ini dilarang. Haram kita orang sampai ikut-ikut ngomongin apa kejelekan orang lain. Ya. Kalau itu soalnya, kalau kita ini banyak tanya di dalam ilmu agama, tanya akan kebaikan, nah, itu sangat bagus. Amerika katakan as-su'alu nisful ilm, bertanya itu separuh daripada ilmu agama. Ya, ini ketika engkau banyak bertanya menunjukkan engkau akan mendekati kesuksesan. Sudah dekat sama kesuksesan. Nggak paham tanya terus. Ya, tak paham tanya. Nah, ini selalu kita bertanya di dalam kebaikan. Jangan sampai kita bertanya di dalam atas hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, gitu. Kita kalau udah tanya-tanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, nanti akan membahayakan kita sendiri. Ya, di dalam hadis juga, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa man yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada hari yaumul qiyamah, hari akhir, falyakul khairan, hendaklah orang tersebut berkata kebaikan. Enggak mau ngomong apa-apa kecuali kebaikan. Ketika mau ngomong, berpikir omongan anak ini apa? Membawa kebaikan atau enggak? Orang kalau anak ngomong nih, orang sakit hati nggak dengan omongan anak? Anak kalau ngomong gini, kira-kira anak dosa nggak? Anak kalau ngomong gini, riba nggak? Anak kalau ngomong gini, namimah nggak? Anak kalau ngomong gini, ngomongin kejelekan orang nggak? Terus omong itu dipikir terus. Apa yang kita katakan, kita pikir. Ya, ini perintahnya. Itu perintahnya syariat agama Islam. Ya, dalam hadis juga Rasul mengatakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, maka jangan kita ngomong kecuali bermanfaat. Ya. Kalau memang harus ngomong jadi kisah-kisah yang lucu, nggak masalah. Akan tetapi jangan sampai di sana menimbulkan dosa. Jangan sampai di sana sampai kita mau nongkrong sama temennya, ngobrol, cerita-cerita, nggak masalah. Tapi jangan sampai kita ini di dalam tongkrongan kita, ngobrol kita, menjelekkan orang lain, ngejek orang lain. Itu yang berbahaya, ya. Yang terakhir, wa idha'atul mal, yakni menyia-nyiakan harta. Itu jangan sampai kayak harta dipegang, dimanfaatkan. Jangan sampai punya harta dikeluarkan yang tidak bermanfaat. Itu menunjukkan orang-orang yang suka menyia-nyiakan hartanya. Ini biar bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, ni'mal mali soleh ma'ar rajuli soleh. Ya, ni'mal mali soleh ma'ar rajuli soleh. Harta yang paling baik, harta yang paling bermanfaat itu harta yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Orang soleh kalau sudah memiliki harta, pasti hartanya bermanfaat. Digunakan hartanya itu untuk membantu, untuk menolong orang, digunakan untuk beribadah dan lain-lain.
tidak keluar daripada itu semua. Akan tetapi kalau kita memiliki harta tidak bermanfaat, akan membawa kebahayaan untuk kita sendiri. Oleh karena itu, ketika memiliki harta, gunakan harta tersebut di dalam kebaikan, jangan keluar dari itu. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.